Kabarin, Bi. Hai Gens People, kita jumpa lagi di program Genspirasi, tempat ngobrol kita untuk berbagi inspirasi dan success story tentunya. Bersama Andi Umar sudah hadir, bintang tamu. Beliau hari ini lebih penuh waktunya sebagai entrepreneur dan part time-nya sebagai employee atau pegawai atau karyawan. Nah, Bang Muhammad Fajri Ramadan. Iya, Pak. Kami aktif akrab menyapa Bang Fajri. Assalamualaikum, Bang Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih sudah hadir di undangan kami untuk bincang di Genspirasi. Masya Allah, saya juga merasa terhormat bisa diundang sama bincang inspirasi di sini, Pak. Terima kasih. Oke, Bang Fajri, sedikit kita ingin tahu dulu aktivitas Bang Fajri sejauh ini seperti apa sih? Ya kalau sejauh ini masih sama seperti anak-anak muda zaman sekarang ya, Pak ya. Saya juga masih bekerja dan masih melanjutkan studi saya di S1. Sebelumnya saya itu D3 dari Politeknik LP3I Jakarta. Dan sekarang melanjutkan studi S1 saya di Institut Setiami. Dan untuk aktivitas sendiri, saya juga masih berstatus sebagai karyawan aktif di salah satu perusahaan swasta. Tapi part time tuh ya? Part time itu bukan full time ya? Karena memang dari jam 9 sampai jam 5 itu waktu kita untuk bayar tagihan sendiri ya, Pak ya. Waktu dari jam 6 sampai jam 9 lagi besoknya itu waktu buat ngerancang masa depan itu seperti apa. Ada PR-PR yang harus ditumbuhkan di situ ya. Gitulah Pak, kurang lebih. Jadi kenapa saya menamakan part time sebagai employee dan full time sebagai entrepreneur tadi, karena itu berangkat dari masalahnya seperti itu, Pak. Karena memang kalau kita mengandalkan hanya dari employee saja, memang ada beberapa employee yang mungkin dibayar lebih mahal gitu. Karena kan banyak kan orang yang di Jakarta itu dibayarnya hanya sekitar 4-5 juta. Udah gitu banyak dari mereka yang punya masalah dalam pengaturan finansialnya gitu. Jadi mulailah saya untuk coba untuk cari penghasilan kemana lagi ya gitu. Oke. Jadi full time sebagai entrepreneur ternyata seperti itu ya, hampir waktu lebih banyak untuk. Iya, benar sekali, Pak. Iya. Dan kita juga nanti akan bincang bersama dengan Mas Fajri, itu salah satu komunitas yang juga erat atau relate kaitannya dengan satu tema yang akan kita bahas di perbincangan kita hari ini, tentang bagaimana bisnis yang punya makna, menggabungkan profit, dampak sosial, dan juga teknologi, termasuk di dalamnya ternyata digitalisasi. Mas Fajri, karena kita banyak ngobrol dengan Mas Ibrahim. Lupa, Mas Fajri. Gimana fenomena hari ini terkait dengan Gen Z ya, Gen Z yang bisnis tapi juga pengen punya makna. Seperti apa sih hari ini? Bisnis tapi pengen punya makna ini lebih tepatnya yang saya coba kerjakan itu kita nggak hanya sekadar berbisnis tapi juga membangun relasi dari rekan bisnis kita, Pak. Karena memang kan yang kita ketahui itu semua rekan itu kita nggak bisa jadiin buat partner bisnis. Tapi semua partner bisnis kita bisa kita jadikan rekan. Oh gitu. Nah, jadi untuk membangun bisnis sendiri saya lebih suka untuk bergabung dengan teman-teman, termasuk dengan teman-teman di organisasi Malaka Muda Indonesia. Ada beberapa yang kita itu bangun proyek sama-sama di dalam organisasi itu. Dan insya Allah nanti di bulan Februari kita juga akan melaksanakan seminar tentang financial freedom yang temanya smart gitu. Itu nanti kita akan bahas tentang financial freedom di sana, seperti apa manajemen keuangan, dan itu kita nanti berharap banyak dari Gen Z atau mungkin generasi muda zaman sekarang yang punya masalah dalam pengaturan finansial untuk bisa memperbaiki dan membenahi ke depannya seperti apa dalam pengaturan keuangan gitu, Pak. Ini salah satu wujud bahwa bisnis harus punya syarat makna gitu ya. Syarat maknanya seperti Tapi itu. Profit juga sangat penting kan? Profit juga sangat penting. Kita kalau seandainya kita tidak memikirkan profit dan hanya untuk berdampak saja, mending bikin yayasan ya, Pak ya. Iya, betul. Jadi untuk profit juga harus dipertimbangkan dalam membuat bisnis ini, karena saya juga terinspirasi dari Abdurrahman bin Auf sebelumnya. Itu kan salah satu sahabat betul. yang pengusahanya Wah, Masya Allah banget ya, Pak ya. Legend sampai hari ini, sampai hari ini.
Saya terinspirasi dari Abdurrahman bin Auf ini, yang beliau mengambil profit itu nggak banyak, Mbak. Ambil profit, keuntungan hanya sedikit, tapi volume dalam penjualannya itu bagus gitu. Kenapa? Karena dia membangun sistem kepercayaan terhadap customernya, dan juga dari sana dia juga mensedekahkan sedikit bagian dari hartanya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang kurang mampu, dan bahkan mensedekahnya pun bukan sekedar kasih begitu aja, Pak. Yang saya baca juga dia juga meningkatkan seperti apa pemahaman dari orang-orang yang tadinya nggak mampu, dikasih infak, dikasih sedekah sama dia, itu dia di mana orang itu bisa dalam beberapa waktu ke depan menjadi seorang pengusaha juga. Jadi saya coba mempelajari dengan apa yang sudah dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf juga pas sebelumnya. Berharap juga saya bisa menjadi seperti dia. Iya, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi sosok teladan yang dicoba dipegang oleh teman-teman di Malaka Muda ya. Iya, betul. Dan ini yang bisnis punya makna juga, filosofinya juga tidak lepas dari sosok yang tadi, Abdurrahman bin Auf ya. Dan ini teman-teman benar-benar doktrin itu ya, teman-teman di Malaka Muda, bagaimana sosok Abdurrahman bin Auf jadi garda depan dalam contoh bisnis nyata ya. Betul, Pak. Jadi kita coba menjelaskan kalau untuk membangun bisnis, mungkin ya orang-orang mengatakan membangun bisnis ini aja, ini itu aja, tapi tidak mempertimbangkan seperti apa dampak jangka panjangnya dari bisnisnya itu, profit jangka panjangnya seperti apa, manajemennya, dan itu juga harus diperhatikan bagi saya dalam pengurusan bisnisnya itu, Pak. Udah gitu SDM-nya, tim yang kita percaya itu seperti apa, itu juga akan berpengaruh terhadap bisnis yang akan kita jalankan gitu, Pak, kurang lebih. Oke. Masih memang hari ini Gen Z tidak lepas dari teknologi dan digitalisasi. Betul, Pak. Nah, peran teknologi dalam bisnis yang berdampak, kalau masih melihat seperti apa nih? Masih Ibrahim. Masih Ibrahim lagi ya, Mas Fajri. Kalau untuk peran teknologi dan digital sekarang sangat berdampak sih, Bang. Bagi saya merasakan sendiri. Terutama pada saat saya mencoba untuk membuka usaha, kita mencoba untuk reseller laptop, Pak. Nah, di sana itu kita benar-benar memanfaatkan, mengoptimalkan seperti apa fungsi dari digitalisasi. Kita menggunakan Instagram Ads, kita menggunakan Facebook Ads, dan itu juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam penjualan. Banyak orang-orang yang walaupun masih banyak dari generasi sebelumnya yang punya trust issue mungkin barangkali ya, Pak ya, dengan teknologi, dengan digitalisasi, yang bisa mengatakan bahwa toko kita jadi sepi ya sekarang, hanya karena digitalisasi, hanya karena internet, hanya karena sebuah aplikasi. Padahal jika kita bisa memanfaatkan itu, menggabungkan itu, kenapa enggak gitu. Nggak ada salahnya untuk membuka offline store, nggak ada salahnya juga untuk membuka online store, nggak ada salahnya juga untuk membuka duanya sekaligus. Artinya bukan hanya keren-kerenan dan gagah-gagahan, adanya teknologi dan digital. Dan itu sangat memiliki dampak yang signifikan sejauh ini yang saya rasakan dalam mengembangkan usaha yang sedang saya kembangkan sekarang, Pak. Jadi itu terasa ya? Terasa banget, Pak. Teman-teman apakah juga sudah banyak menggunakan teknologi digital itu? Yang tergabung di Malaka Muda terutama? Ya nih, kita dari Malaka Muda sendiri, kita memang mengedepankan digitalisasi, karena emang awalnya di Malaka Muda itu seminarnya itu kita mencoba untuk menggabungkan atau mungkin mentransformasikan semangat dari Malaka Muda, dari Tan Malaka ke anak muda di era digitalisasi. Itu seminar yang waktu awal pertama kali yang kita angkat di Februari tahun 2025. Jadi kita benar-benar mengedepankan inovasi dan teknologi di dalam organisasi kita. Dan bahkan saya juga dapat kabar dari Bapak Dandi, itu kita untuk segi absensinya kita udah bikin etiket ya, Pak ya. Etiket untuk masuk ke seminar kita itu udah kayak Ancol, Pak. Itu udah kayak tiket masuk Ancol. Jadi kita scan barcode, nanti teman-teman tinggal scan barcode, itu datanya udah langsung masuk kalau teman-teman udah terdaftar di seminar itu. Dan itu pun juga kita mengumpulkan orang-orang yang kompeten dalam bidang IT untuk membuat sistem seperti itu, gitu, Pak. Kalau yang belum kompeten di IT? Kita nggak naruhnya di IT, Pak. Kita naruhnya artinya tetap di hire di bagian apa di komunitas Malaka Muda. Makanya kita nggak rekrut di orang-orang Malaka itu ya. Jika media kompeten di suatu hal, mungkin kita akan memasukkannya. Tapi bukan berarti hanya orang-orang yang punya kemauan ini saja yang mau, tapi kita juga mempertimbangkan faktor kompeten di dalamnya, gitu, Pak.
Oke, dan ini juga tantangan juga bagi Gen Z sebenarnya, walaupun tadi identik dengan teknologi dan digitalisasi. Nah, tadi kalau Gen Z itu dekat dengan teknologi, digitalisasi, sebenarnya kalau kita lihat tantangan Gen Z untuk bisnis yang bermakna seperti apa nih, Mas? Tantangan Gen Z untuk bisnis yang bermakna, sebenarnya Gen Z ini banyak pada tantangannya. Iya. Karena Gen Z ini lebih tepatnya ya gampang bosan jika menjalankan sesuatu ya. Udah Bener nggak, ngerasa nggak? Saya sempat ngerasain beberapa, cuman kalau Karena Bang Jay katanya udah bukan Gen Z. Jadi saya masa transisi lah Pak ya, dari milenial ke Gen Z, karena saya kelahiran tahun 1999 akhir. Bang Jay di atasnya, wajar Ya, lah. kalau Gen Z kan mulai dari 97 ya Pak ya. 97. Ya, jadi ada yang bilang rata-rata Gen Z itu di tahun 2000. Kalau untuk 90-an itu masih hitungannya milenial, padahal enggak. Kalau kita tarik dengan data yang jelas, itu Gen Z itu dimulai di tahun 97. Jadi kelahiran 97 sampai 2007 atau 2009 gitu. Itu masuk satu tantangan tadi bosenan. Ya, mood sih Pak. Kalau untuk Gen Z itu tantangan terbesarnya itu mood. Jadi untuk mengalahkan mood itu lebih tepatnya, saya lebih mempertimbangkan untuk kalau kita bisa menghasilkan sesuatu, kenapa enggak gitu. Tapi sayangnya enggak semua orang bisa bertahan seperti itu, Pak. Ya, walaupun potensial untuk profit, mudah aja akhirnya Gen Z itu untuk meninggalkan itu. Ya, karena Gen Z mungkin lebih tepatnya lebih memikirkan untuk mental health-nya, Pak. Gitu ya. Dikit-dikit udah istirahat dulu deh. Gitu ya. Akan ku hadapi dunia tapi aku tidur dulu katanya. Ini bener, ini suara Gen Z banget nih. Itu Gen Z banget. Jadi ini mental health Gen Z seperti itu hari ini ya. Kebanyakan seperti itu, tapi nggak semua dari mereka juga seperti itu. Karena juga banyak di era sekarang Gen Z yang mulai menyadarkan pada generasinya bahwa hidup untuk mendapatkan sesuatu itu tidak sesusah seperti itu juga. Tapi kita juga tidak bisa menganggapnya mudah menggapainya gitu. Selain mood tadi yang kurang fokus, kurang stay di tempat gitu kan. Apalagi? Selain mood, kalau dari Gen Z behavior ya Pak ya. Behavior. Latar belakang dari Gen Z ini kita memang melek sama teknologi. Kita tahu betul seperti apa digitalisasi karena kita berkembang di era itu. Tapi masalah behavior, walaupun ada sekarang beberapa Gen Z yang sudah menyadari bahwa hidup sehat lebih baik ya Pak. Tapi behavior lain kayak hal-hal negatif seperti ya tadi kayak mood swing barangkali, lebih ke mental ya Pak. Tapi kalau untuk ke fisik, saya rasa Gen Z juga udah lebih aware terhadap kesehatan gitu. Tadi mood, terus juga behavior lain. Yang lain? Mungkin yang saya tangkap baru dua itu Pak. Kalau Malaka Muda biasanya menangkap gak dengan situasi teman-teman yang sudah berkumpul di komunitas tersebut agar tetap stay di 2 poin tadi? Biasanya langkah apa yang dilakukan? Langkah yang kita lakukan biasanya kita benar-benar kalau dari kita kan mau mengadain seminar selanjutnya nih Pak untuk bulan Februari. Yang tanggal 14 ya, itu? tanggal 14 Februari. Nah, boleh. Fokusnya ke arah mana nanti itu? Itu kita bakal bahas tentang financial freedom nanti. Dan untuk progresnya sendiri itu nanti akan dipimpin langsung sama Bapak Dandi. Nanti Bapak Dandi sendiri dan dia pun juga sekarang lebih sering kok memfollow up tentang seperti apa sejauh mana progres yang sudah berjalan dari setiap divisi. Jadi itu kalau kita udah tahu minusnya Gen Z itu di mana. Jadi kita kalau harus sebagai pimpinan itu juga harus aware. Kita juga harus lebih lagi dalam mengingatkan mereka tentang proyek ini. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaannya belum selesai, kita harus mengingatkan terlebih dahulu. Kalau mereka bosan, ya makanya kita kadang adain pertemuan itu nggak hanya di tempat yang itu-itu saja. Pernah di Taman Ismail Marzuki, pernah di indoor dan outdoor pastinya Pak. Jadi kayak kita lebih ke refreshing juga untuk pembahasan sebuah acara agar tidak terlalu membosankan. Gimana kan kalau dari Gen Z itu kan yang suka mood swing atau apa, kalau kita bikin menyenangkan mungkin akan mengubah sikap mereka juga Pak gitu. Iya, dari rangkaian Malaka Muda itu bukan pertama kalinya tanggal 14 ini terlaksana. Itu di sebelumnya sudah ada beberapa event ya. Tanggal 22 Februari. Nah, titik fokus materi di tanggal 14 Februari pastikan juga relate dengan background narasumber masing-masing. Itu diambil dari mana aja tuh?
Untuk narasumbernya nanti kita pakai dari Universitas Negeri Jakarta. Itu adalah kaprodinya di program studi bisnis digital. Nanti beliau praktisi juga beliau, selain akademisi. Sekaligus akademisi. Jadi kita menggunakan beliau agar materi yang kita guna sampaikan itu juga lebih menangkap. Apalagi juga beliau juga memiliki latar belakang sebagai kaprodi di Universitas Negeri Jakarta, yang mana salah satu universitas negeri yang bergengsi di Jakarta. Sebagai co-founder dari Malaka Muda. Masya Allah. Keren ya, tanggung jawabnya besar dan juga sangat apik melihat perkembangan yang ada di anggota komunitas. Ada nggak tingkat kepuasan Mas Fajri buat teman-teman yang sudah bergabung di komunitas Malaka Muda sejak bergabung dan sampai perjalanan hari ini dari teman-teman yang sudah bergabung? Ada yang signifikan perkembangan dari sisi apa? Untuk perkembangan teman-teman? Iya, betul. Nah, itu yang tadi saya bahas tentang dampak sosial, Pak. Jadi dari teman-teman Malaka tadi yang memang diadakan, yang memang mereka itu berangkat dari kompeten di bidangnya masing-masing, itu ada beberapa teman-teman yang saya ajakin untuk project yang kita kerjakan di luar organisasi kadang barangkali. Itu ada beberapa seperti project untuk pembuatan program untuk bidang IT, dan juga ada pembuat semacam untuk menganalisa sebuah kesalahan dalam penelitian. Itu juga kita membantu teman-teman, itu adalah orang-orang yang dari Tan Malaka sebelumnya, Pak, dari Malaka Muda Indonesia ini. Jadi kita juga membantu teman-teman mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam penelitian di skripsinya. Jadi kita kadang ada beberapa dari mereka yang datang, lalu kita bantu dalam proyek penelitiannya. Batasan tim kita yang ngebantu seperti apa? Kayak tadi proyek skripsi misalkan. Ada, Pak. Jadi batasan yang bisa kita bantu ke mereka gitu. Batasannya itu kita hanya membantunya untuk untuk penelitiannya aja, bukan untuk full sampai selesai, bukan begitu ya? Karena itu nanti kesannya lebih apa ya namanya ya, mungkin lebih kesannya ilegal ya Pak ya kalau kita membantu teman-teman seperti itu. Tapi kalau mereka kan mengalami kesulitan dalam penelitiannya kan, ada beberapa awal, ide-ide awal gitu ya. Ada beberapa teman-teman yang mengalami kesulitan untuk bertemu dengan dosen pembimbingnya. Itu nanti mereka bertanya, ini seperti kita mau meneliti tentang digital marketing. Kebetulan di Malaka Muda juga ada beberapa orang yang kompeten di digital marketing seperti Mas Ibrahim tadi juga. Dan juga saya juga sedikit support di digital marketing. Mulailah kita meneliti tentang hal-hal itu, lalu kita coba untuk menjelaskan seperti apa penelitian yang harus mereka gunakan, harusnya seperti penggunaan variabel nanti, dan juga pengembangan di penelitian lainnya, Pak. Kurang lebih begitu, Pak. Iya. Dan poin-poin dalam penelitian secara keseluruhan mungkin kita kasih gambaran ya. Iya, benar, Pak. Walaupun nanti yang eksekusi, yang meramu gitu tetap mereka ya. Kalau di riset penelitiannya, bahkan juga ada yang dari segi program. Itu benar-benar kita membantu teman-teman membuat program atau website yang dia gunakan untuk tugas akhirnya atau mungkin skripsinya. Gitu, karena kita membantu di sana juga, Pak. Dan teman-teman yang dibantu sejauh ini tidak harus tergabung dulu sebagai anggota komunitas. Tidak harus. Tapi yang mengerjakan sudah tergabung sebagai anggota. Yang mengerjakan sudah tergabung sebagai komunitas. Nah, ini yang menariknya ya. Jadi lebih bagusnya teman-teman ini Gen Z, Gen Z people yang hari ini mendengarkan siaran kami, silakan nanti teman-teman bergabung dengan Malaka Muda. Nanti seperti apa proses bergabungnya, syarat utamanya seperti apa, nanti bisa disampaikan. Tapi ini menarik, Mas. Tadi belum sempat di awal disampaikan nih. Sebenarnya grand design dari Malaka Muda mengumpulkan Gen Z, baik yang sudah tumbuh dari teknologi dan digitalnya ataupun masih newbie atau baru. Sebenarnya apa sih grand design dari komunitas Malaka Muda? Untuk grand design dari komunitas Malaka Muda ini awalnya kita memang mencobalah untuk menggaungkan kembali semangatan Malaka dalam kemerdekaan Republik ini. Banyak hal-hal yang tidak terangkat, bahkan tertimbun, atau mungkin orang tidak tahu sama sekali tentang hal-hal yang digaungkan oleh Tan Malaka pada saat revolusi waktu itu, Pak. Kita itu hanya tahu kebanyakan bahwa Tan Malaka ini adalah orang yang dicap komunis saja. Gitu. Memang beliau bergabung sebagai partai komunis, tapi beliau juga memiliki latar belakang agama yang kuat, karena beliau juga berasal dari Sumatera Barat, Payakumbuh waktu itu di Suliki, di mana di Sumatera Barat ini kita diajarkan dari kecil dengan nilai-nilai agama yang kuat. Bahkan sejak kecil itu kita nggak tinggal di rumah,
Jadi kita tinggal di surau, kita memanggilnya. Yang surau itu adalah musola-musola. Di sana kita belajar tentang agama, belajar tentang bela diri, pencak silat, kita belajar di sana. Mungkin sekarang masih ada beberapa daerah di Sumatera Barat yang masih menggunakan itu. Dan untuk anak laki-laki sendiri nanti setelah sampai masanya itu mereka rata-rata pada merantau, Pak. Merantau di sana nanti mereka mendapatkan ilmu yang lebih baik, di sana nanti mereka mengembangkan diri lebih baik lagi, dan akhirnya nanti kembali kepada kampungnya untuk mengembangkan dan menularkan semangat-semangat itu ke teman-teman atau ke mungkin anak-anak muda di generasi selanjutnya gitu, Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Fajri ini ada gap gak? Apa yang sejarah tulis tentang Tan Malaka dengan apa stigma yang dimiliki oleh generasi hari ini? Untuk gap sudah pasti sangat jauh ya Pak, kalau jika kita bandingkan antara Tan Malaka dengan generasi yang sekarang. Sementara waktu itu Tan Malaka sendiri memiliki semangat yang bahkan tak gentar dengan apapun. Bahkan sampai sempat dicari dan diburon oleh beberapa agen rahasia mungkin barangkali, atau mungkin polisi internasional barangkali, Interpol. Ya, beliau tetap dengan semangat menulis bukunya, buku materialisme, dialektika dan logika. Itu dijelaskan seperti apa untuk mematahkan juga tentang hal-hal yang dianggap mitos dalam negeri ini, Pak. Kebanyakan kan dari kita memang mempercayai banyak-banyak mitos, padahal mitos-mitos itu bisa dijelaskan dengan sains dan ilmu pengetahuan yang masa depan sekarang. Sepertinya saya mau ngambil contoh tentang mitologi antara Gunung Merapi dan Pantai Selatan, Pak. Itu kan orang Jogja udah tahu bahwa Gunung Merapi dan Pantai Selatan itu memiliki keterkaitan. Jika ada masalah dengan Pantai Selatan, berarti Gunung Merapi nanti akan nyusul. Begitu sebaliknya, jika ada masalah dengan Gunung Merapi, berarti Pantai Selatan akan menyusul. Tapi kita hanya mengetahuinya itu sebagai mitos. Muncullah Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul ya namanya, dan ada penjaga Gunung Merapi, Mbah Berapi atau mungkin apa namanya. Kita semuanya orang-orang di Nusantara udah tahu tentang mistis seperti itu. Padahal itu ada keterkaitan antara lempengan antara Gunung Merapi dan juga Pantai Selatan. Jika salah satunya terjadi bergeseran, keduanya akan memiliki dampak yang menyusul. Jika selatan sudah terjadi geseran terlebih dahulu, nanti Merapi akan menyusul untuk gempa atau mungkin tektonik selanjutnya gitu. Itu saya menemukan fakta itu dari penjelasan Profesor Bagas Mulyadi, Pak. Jelaskan bahwa banyak hal-hal yang dianggap mistika dalam Nusantara kita, dalam negara kita, padahal itu adalah memiliki nilai sains atau mungkin ilmu pengetahuan di dalamnya yang bisa digunakan untuk penelitian di masa depan gitu, Pak. Padahal banyak peneliti-peneliti dari luar negeri datang ke Indonesia itu bukan meneliti tentang logika mistikanya, Pak, tapi meneliti tentang seperti apa penjelasan ilmiahnya dari kejadian mistika yang ada, yang kita anggap selama ini gitu. Wah, ini obrolan daging semua nih Bang Jai. Luar biasa Bang ya. Nah, kalau Mas Fajri, Mas Im sebagai pilot project di Malaka Muda tadi ya. Nah, sebenarnya Mas Fajri hari ini kalau dilihat siapa sih sosok teladan atau boleh secara personal atau komunitas sebelumnya yang menjadi pionir ya? Apakah duplikasi atau hanya mengambil dari beberapa saja? Memang kita terinspirasi dari Bapak Ferry Irwandi ya Pak ya. Okay. Jadi karena memang memiliki tujuan yang sama dan bukan membuat komunitas tandingan, bukan. Jadi kita ingin mencobalah untuk menyampaikan seperti apa semangat Tan Malaka itu kepada generasi yang sekarang, untuk lebih mengedukasi seperti apa, untuk apa-apa saja yang bisa kita gunakan ke depannya, seperti dari semangatnya, apakah memiliki dampak yang begitu signifikan bagi kita, dan itu yang ingin kita jelaskan kepada generasi-generasi sekarang, Pak. Iya, menarik tadi, bukan buat tandingan tapi tumbuh bersama. Tumbuh bersama sebenarnya, iya. Ya selain Ferry Irwandi, secara komunitas yang mungkin ya menarik nih, kita ATM gitu kan, mungkin Malaka Muda melihat. Sebenarnya kalau untuk ATM komunitas lain belum ada ya Pak, sejauh ini masih Malaka. Nama project dari Ferry Irwandi itu Malaka aja, Malaka, nggak pakai apa. Jadi kita mencoba untuk membuat hal yang persis
Mungkin kita nggak bisa menyamai, tapi kita menggunakan semangat yang sama untuk mengedukasi masyarakat gitu Pak. Kalau Mas Fajri melihat ini untuk Gen Z yang segitu luasnya gitu kan, mungkin juga baru berapa persentase saja kan yang bergabung di Malaka Muda gitu. Gimana melihat peluang hari ini dari generasi atau Gen Z? Sebenarnya untuk peluang dari Gen Z itu banyak Pak. Walaupun berangkat dari beberapa track record negatifnya, tapi Gen Z ini memiliki keahlian yang gampang nangkapnya. Iya, satu keunggulan itu dari satu Gen Z. keunggulan dari Gen Z. Kita ngajarin satu hal itu mereka cuma ngeliatin, besoknya mereka udah bisa gitu. Cepet ya. Cepet nangkapnya. Apalagi hal-hal yang berbau tentang teknologi dan digitalisasi. Langsung. Itu kayaknya bukan Gen Z udah nggak perlu diajarin, kita yang ngajarin ke orang gitu. Jadi dampak untuk jangka panjangnya saya rasa Gen Z masih memiliki peluang yang signifikan untuk pengembangan SDM di negeri ini Pak. Apalagi nanti di Indonesia Emas itu nanti yang akan memimpin negeri ini berasal dari generasi Z sekarang gitu. Dimana mereka umurnya nanti udah cukup matang untuk menjadi bagian dari pemimpin di negeri ini gitu Pak, kurang lebih. Oke. Di tahun ini dan 1 tahun ke depan apa yang dilakukan oleh Malaka Muda untuk menggait para Gen Z entah bergabung praktis dengan komunitas Malaka Muda atau sekedar inspirasi yang tidak terjangkau secara komunitas gitu. Untuk kita nggak memaksa untuk mereka-mereka yang kompeten untuk bergabung dengan Malaka Muda pastinya, tapi kita ingin semangat dari Tahun Malaka ini benar-benar tersalurkan kepada Gen Z agar bisa memberikan dampak yang luas juga kepada masyarakat yang lainnya Pak. Jadi kita lebih ke mengedukasi dan juga hal-hal seperti yang saya juga jelaskan tentang logika mistika itu sebenarnya ada penjelasan dengan sainsnya. Nanti kita ingin masyarakat itu diedukasi agar lebih pintar. Karena saya bukan mengatakan ini lebih pintar, agak kasar bahasanya Pak. Dan udah pintar tapi lebih pintar lagi gitu. Kebanyakan kita itu berdasarkan data yang hanya mengatakan bahwa gimana kalau kita presentasi itu orang-orang benar-benar yakin dengan hasil presentasi kita Pak. Saya mau ngambil kasus itu. Kalau seandainya nanti kebanyakan dari masyarakat, terutama kayak orang-orang yang kita yang mengerti seperti apa dunia pasar, seperti apa dunia di Tanah Abang barangkali. Kalau seandainya ada orang yang datang untuk membuka usaha di Indonesia, ya barangkali atau mungkin di daerah Tanah Abang, itu kalau seandainya masyarakat kita menjawab, kira-kira di sini daerahnya aman nggak ya? Kebanyakan kan orang-orang dari kita menjawab, insya Allah aman. Ya. Tapi insya Allah ini nggak dijelaskan dengan seperti apa dampak-dampak yang udah terjadi di sana. Harusnya sejauh yang sudah kita kerjakan di sini, harusnya jawabannya seperti itu. Sejauh yang kita kerjakan di sini, tidak ada terjadi kesalahan apa-apa, atau mungkin tidak ada terjadi bencana alam yang begitu signifikan di sini, dan tidak untuk kondisi listrik stabil, dan untuk berangkat dari ekonomi dari sekitar daerah perkembangannya sekian persen dijelaskan ada data pelengkap baru akhirnya ngomong insya Allah di sini aman. Nah itu lebih meyakinkan orang lagi Pak. Kita juga pengen kebanyakan orang-orang di Nusantara seperti itu. Jadi kalau kita kayak gitu, mungkin dari ekonomi di suatu daerah nanti juga akan naik, dan mungkin nanti juga akan mengundang dari orang-orang di internasional untuk datang ke Indonesia bahwa penjelasan dari orang-orang Indonesia yang sekarang lebih bagus, ada datanya untuk dijelaskan gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar membuat hal-hal yang mengatakan bahwa oh ini oke kok, oh ini baik kok. Nyatanya bahwa ternyata nggak seindah itu gitu. Ya saya pengen dari teman-teman Malaka pengen seperti itu. Kita pengen mengedukasi masyarakat seperti itu. Itu juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Gita Wirjawan. Gitu. Ada edukasinya, ada informasi dan inspirasinya. Benar. Dan ini yang sedang digarap oleh Malaka Muda di beberapa pertemuan ke depan, termasuk nanti di tanggal 14 Februari. Boleh digambarkan setengah hari kegiatan nih 14 Februari seperti apa nanti? Untuk kegiatan nanti kita akan mulai setelah ba'da zuhur ya Pak ya. Di atas jam 12 kita mulai acara itu sekitar jam 1 mungkin sampai jam 4 sore. Jadi peserta yang hadir siapa? Peserta yang hadir rencananya kita itu sebenarnya untuk proyek ini kita ada kerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa dari salah satu kampus di
Jakarta Timur, itu Institut Bisnis Nusantara. Kita ingin menargetkan 150 mahasiswa di sana dan 50 peserta lainnya adalah untuk umum seperti pelajar dari SMP sampai SMA atau mungkin nanti khalayak umum yang ingin datang ke seminar kita, silahkan. Nanti kita akan sebarkan informasinya melalui Instagram kita atau melalui humas kita nantinya. Jadi ada kesempatan masih untuk kuota yang untuk umum ya? Masih ada untuk Jadi umum. tidak hanya untuk kalangan mahasiswa, pelajar pun boleh? Atau komunitas remaja lain juga boleh? Boleh, Pak. Kalau seandainya ada komunitas remaja lain yang ingin bergabung, nanti ingin datang ke seminar juga sangat dibolehkan sekali. Kita juga sangat terbuka untuk itu. Dan mungkin nanti kedepannya kita bisa memberikan kesadaran yang lebih bagus lagi, atau mungkin dampak yang lebih bagus lagi kepada masyarakat pastinya, insya Allah di masa depan, Pak. Dan di mana seminar itu nanti dilaksanakan? Nanti seminar itu nanti akan dilaksanakan di kantor di Gedung Yosudarso. Itu bertepatan di wilayah kantor Wali Kota Jakarta Utara, maaf. Nanti di sana kita di Gedung Yosudarso lantai 2. Nah, output yang ingin dicapai oleh panitia, antum, Mas Fajri, bareng Mas Ib dan teman-teman untuk seluruh peserta setelah mengikuti kegiatan itu pengennya seperti apa? Saya pengennya itu lebih nanti banyak masyarakat yang lebih sadar seperti apa pemahaman keuangan, seperti apa cara menghasilkan keuangan, bukan hanya dari bekerja sebagai karyawan, tapi juga ingin bisa dari teman-teman itu membuka usaha yang lebih. Kalau mereka memiliki penghasilan lebih, mereka bisa membuka usaha yang lebih bagus lagi, dan itu juga akan lebih berdampak lagi, Pak, ke masyarakat ke depannya. Nanti dari satu pengusaha muncul satu pengusaha lainnya, seperti yang dikerjakan oleh Abdurrahman bin Auf sebelumnya, Pak. Ya, tumbuh dan terus tumbuh ya. Betul, Pak. Dari satu ke satu dan berikutnya. Oke, Mas Fajri, sangat luar biasa inspirasi hari ini ya. Jangan henti terus memberikan edukasi kepada Gen Z, dan sukses untuk Malaka Muda dengan event yang keberapa kalinya nih untuk bentukan seminar? Untuk bentukan seminar ini adalah event kedua kita, Pak. Yang kedua ya? Kedua untuk seminar. Dan sukses selalu untuk teman-teman. Dan mudah-mudahan ini juga menarik perhatian bagi Gen Z dimanapun berada Anda yang saat ini sedang nyimak obrolan kami di Genspirasi. Ingat tanggal 14 Februari ada satu seminar yang diselenggarakan oleh komunitas Malaka Muda. Ada Mas Fajri dan Mas Ibrahim, juga ada Mas Dandi di studio, dan ketiganya yang akan mengarsiteki seperti apa kegiatan yang dimaksudkan tanggal 14 Februari. Dan rupanya kegiatan tidak terhenti sampai di situ ya, Mas. Insya Allah, nanti ada geliat apa yang tumbuh dari pertemuan tersebut, dan nanti biasa akan dikelola kembali ya. Ya, benar, Pak. Terakhir, barangkali bagi teman-teman bagi Gen Z yang ingin memulai berbisnis yang punya makna dan berdampak, dari mana harus memulainya, Mas? Kalau untuk memulai itu lebih dari niat awalnya seperti apa, Pak. Banyak kan kita itu hanya ini kira-kira bagus nih profitnya, kenapa kita nggak coba itu lagi. Banyak dari masyarakat kita yang berangkat dari FOMO untuk memulai sesuatu, bukan berangkat dari niat yang mereka ciptakan di awal. Jadi banyak mereka itu kayak kalau udah FOMO itu semangatnya kalau udah hilang itu aja, Pak. Tapi kalau udah niat dari awal, itu pada saat kita down mungkin barangkali, di sana malah muncul inovasi-inovasi baru. Di sana malah muncul nanti seperti apa rencana kita ke depannya itu seperti ini loh. Kenapa kita nggak kembali menjalankan seperti itu? Kenapa harus down dan berhenti sekarang ya? Jadi kalau kita tetap konsisten dan komitmen dengan niat di awal kita, selama itu juga kita akan memiliki semangat dan potensi untuk membangun usaha kita lebih baik lagi ke depannya, Pak. Oke, baik. Mas Fajri, terima kasih waktunya. Sukses terus untuk komunitas Malaka Muda, dan semoga event-event yang akan terlaksana terus memberikan dampak positif khususnya bagi yang mengikuti kegiatan di saat yang bersamaan, dan juga kita semua yang mungkin akan dapatkan informasi lanjutan. Atau mungkin ada live gak di hari itu di IG-nya atau di mana bagi teman-teman yang tidak bisa hadir? Kita nanti mencoba masih dikoordinasikan, Pak Waki. Kita akan buka dipublish untuk Instagram atau mungkin di YouTube. Nanti kita akan kabari lewat humas kita atau mungkin lewat Instagram kita nanti. Oke. Baik. Sekali lagi sukses selalu Mas Fajri. Inilah bincang kami bersama dengan Mas Fajri, salah satu atau co-founder dari komunitas Malaka Muda. Tadi kami berbincang tentang bagaimana bisnis yang bermakna, menggabungkan dari profit, dampak sosial,
dan satu lagi tadi apa Mas? Profit, dampak Teknologi. sosial, dan juga teknologi atau digitalisasi. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.